dengan musim baru yang akan mulai di bulan Juli. Saya belum tahu pasti tanggalnya, apakah tanggal 23 atau tanggal 27 Juli, nanti saya reconfirm lagi. Jadi persiapannya tentu juga mesti cepat, karena diantaranya itu juga ada, kalau nggak salah ada pramusim Piala Presiden, kita masih nunggu jadwal pastinya juga, dan ada aktivitas-aktivitas komersil lainnya, mungkin friendly match. Jadi tahun lalu itu adalah tahun pembelajaran saya sebagai presiden klub untuk liga selama satu musim gitu. Walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi menurut saya dibandingkan tahun 2019 itu lebih baik, walaupun tetap tidak baik seperti apa yang saya dan manajemen harapkan. Jadi program-program yang tertunda pun di tahun 2020-2021 ini akan kita jalankan di tahun ini, yaitu tetap pengembangan program akademi kita yang akan kita lakukan segera, yaitu pembangunan training center di tempat kami, Sawangan, yang seharusnya tahun lalu, tapi kita putuskan untuk menunda karena waktu itu ada beberapa hal yang kita diskusikan dengan manajemen, akhirnya kita putuskan untuk kita tunda di tahun 2022. Nah, ini kurang lebih mock-up-nya ya, nanti yang akan kita lakukan setelah Lebaran di training center kita di Sawangan. Sedikit banyak ini visual, nanti ada indoor training, lapangan indoor, terus ada yang bagian kedua. Nah, ini kurang lebih, jadi nanti ada gymnya, ada kolam renangnya. Maka itu saya minta bantuan manajemen untuk Pak Ganesha membantu saya di musim ini sebagai vice saya, karena beliau juga sangat kuat di bidang akademi dan tentunya teknikal sepak bola beserta pengembangannya gitu. Terus kedua yaitu penyempurnaan manajemen klub yang tadinya saat tahun 2021 ya, 2021-2022, di mana kita pada saat waktu mau mulai liga, terus ada PPKM. Jadi ada kekhawatiran waktu itu saya dan manajemen tuh liga nggak jadi jalan lagi. Jadi program pembenahan organisasi di manajemen klub pun kita tunda. Tapi tahun ini juga kita mudah-mudahan Bismillah nggak ada apa-apa. Jadi struktur organisasi manajemen itu saya jalankan tahun ini. Jadi banyak sekali posisi dan staff human resource yang akan ada di dalam manajemen klub. Malah ini menurut saya mungkin 2 kalinya dari staff yang ada di Persero ya, di manajemen Persero. Jadi ada beberapa asisten, ada manajer, terus penambahan asisten pelatih, baik yang dibawa oleh Thomas Doll sendiri maupun dari teknisi lokal, asisten pelatih lokal. Terus juga nanti ada beberapa hal yang sebelum-sebelumnya kita nggak jalankan, itu kita jalankan, yaitu salah satunya adalah untuk menjaga nutrisi pemain gitu. Jadi nanti ada asisten nutrisi, itu pun karena diminta oleh pelatih gitu, karena program dia 3 tahun ke depan. Jadi program yang sebenarnya kalau kita jalankan tahun lalu mungkin nggak perlu dia minta lagi, tapi karena dia minta, ya kita jalankan juga program kita yang tertunda gitu. Dan tentunya perekrutan pemain semua udah siap. Dan tadi emang saya nggak tahu pelatih tadi sebutin nggak, kayaknya pelatih tidak menyebutkan bahwa dia membawa pemain rekomendasi dia gitu ya. Tapi emang kita belum bisa umumkan karena hari ini pelatih belum ngasih nama-namanya gitu. Ini kita buka puasa dulu kali.
Ya, nanti kita lanjut lagi deh setelah ini. Oke? Pak Kanesa, ada yang mau ditambahkan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak Pak Panca. Mungkin sedikit menambahkan aja. Jadi memang kita fokus sekali di musim ini untuk pengembangan, bukan cuma pengembangan dari segi squad atau pemain dan seterusnya, tapi juga SDM yang lain, dalam hal ini official, di mana kita melakukan pengembangan yang cukup masif dengan menambah staff-staff yang memang sebelumnya belum ada. Selain tadi juga yang sudah disebutkan, kita ada di departemen medis kita juga menambah staff yang lebih mumpuni untuk spesialis-spesialis. Kemudian juga dengan kita membangun yang namanya departemen analisa, itu juga sesuatu yang baru. Departemen analisa kita berisi ada 4 orang yang mengurusi statistik, mengurusi opposition scouting, artinya untuk lawan, dan juga untuk melihat talent scouting untuk membantu rekrutmen pemain di saat-saat berikutnya. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari kami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan buah prestasi yang lebih baik untuk Persija bisa ke level Asia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.